ternyata sampai dengan hari ini setiap tahun itu selalu ada temuan kasus di calon pengantin. Ada remaja yang belum 17 tahun positif HIV seperti itu. Kan biasanya kalau orang yang sudah kena AIDS itu udah kondisi yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya gitu. Iya, karena sudah berat sekali. Yang berbahaya itu menurut saya malah orang yang positif HIV ini, Dok. Iya, yang kan tanpa gejala. Dan orang lain tidak tahu. Betul. Yang beresiko itu adalah yang berhubungan seks bebas. Nah, yang beresiko itu tadi, Dok, yang mereka seperti itu, Bu Dok. nih kepada orang ya Bu ya, kan kadang-kadang tidak mau diketahui kalau dirinya itu HIV. Positif ya. Kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa seseorang itu HIV, nah bagaimana tuh Bu orang-orang menghadapi? Ibu pernah menemukan persoalan ini nggak? Misalnya ada orang yang sudah diketahui terkena HIV, terus dia mengeluh adanya perlakuan merasa tidak adil lah perlakuan dari masyarakat gitu Bu. Iya, jadi iya Dok. Jadi untuk menghindari stigma dan diskriminasi, kita itu membentuk warga peduli AIDS di 22 kelurahan, Dok. Itu SK-nya ada SK dari Pak Lurah, sehingga nanti teman-teman yang sudah kita latih di 22 kelurahan ini, mereka supaya menjaga kondusivitas di lingkungannya. Jadi alhamdulillah Dok, memang semenjak 2015 sampai dengan hari ini stigma dan diskriminasi itu sudah tidak dirasakan secara langsung ya. Kalau dulu sih masih ada Dok, tetapi biasanya stigma dan diskriminasi itu biasanya malah muncul dari keluarganya dulu tuh Dok. Banyak yang misalnya ada sepasang suami istri yang ternyata mertuanya nih tidak tahu kalau ternyata anaknya sudah positif dan menularkan kepada menantunya. Tetapi ketika diinformasikan dia malah marah dan mengusir, itu banyak juga seperti itu. Ada beberapa yang kita temukan dan akhirnya kita melakukan pendampingan. Jadi saya biasanya yang terjun langsung memberikan konseling dan edukasi juga kepada orang-orang memang yang mengalami stigma dan diskriminasi. Atau kalau misalnya kejadian itu ada pas di jam kerja, maka kalau yang bersangkutan berkenan kita akan kumpulkan di puskesmas untuk membicarakan hal itu. Tapi kalau dia tidak berkenan, biasanya memang saya home visit Dok, untuk menyampaikan, mengedukasi agar tidak memberikan stigma dan diskriminasi kepada anggota keluarganya yang positif HIV. Bu, kita lanjut lagi pertanyaannya. Siapa saja sih Bu yang beresiko selain anak-anak tadi yang tadi Ibu bilang? Anak-anak ada kemungkinan tertular dari ibu yang terkena HIV. Nah, orang mana nih yang beresiko nih? Siapa aja kan mereka gitu. Baik. Selain yang hidup seks bebas. Iya tadi dokter sempat menanyakan ya terkait dengan hal itu ya. Jadi memang Dok, jadi yang mereka beresiko itu adalah populasi kunci sebetulnya Dok. Itu populasi beresiko. kunci itu mereka populasi kunci itu ya tadi yang melakukan perilaku seks beresiko. Siapa saja? Wanita pekerja seks, kemudian juga para gay gitu kan. Kemudian juga waria, kemudian juga pengguna narkoba suntik. Tapi sekarang juga bukan hanya 4 populasi ini Dok yang diperiksa HIV, ibu hamil juga sekarang sudah masuk di puskesmas itu. Tahun kemarin saja sekitar berapa ya, 11 atau 12 ribu ibu hamil itu di tes HIV, karena tentunya ibu hamil juga berisiko tertular dari suaminya. Seperti itu. Kemudian juga WBP, Warga Binaan Permasyarakat yang ada di lapas, lapas Kesambi maupun di rutan di pesisir di sana itu juga kita lakukan tes rutin di sana Dok. Nah kemudian siapa lagi? Pasangan ODIF, ini juga mereka berisiko tertular, sehingga ini juga mereka juga harus rutin melakukan tes HIV seperti itu. Nah, populasi inilah yang sebetulnya juga dijangkau, tapi dijangkau oleh teman-teman LSM Dok. Jadi teman-teman LSM ini menjangkau teman-teman populasi kunci supaya mereka mendapatkan edukasi, kemudian juga mereka dilakukan tes HIV secara rutin. Rutin itu mereka harus ya Bu ya. Iya. Kalau dilihat dari datanya sih memang sebetulnya dari 137 itu yang dari tahun 2024 itu populasi kunci menyumbangkan sekitar 20% lah Dok. Seperti itu ya. Dari pekerja seks, dari waria, dari gay seperti itu. Sisanya populasi umum. Masya Allah. Ya, ini yang laki-laki yang heteroseksual. Jadi sebetulnya
Ya, kalau bicara soal siapa yang paling berisiko hari ini selain populasi kunci juga adalah populasi umum yang mungkin tanda kutip selama ini dianggap baik-baik saja. Iya, karena Tapi kenyataannya kalau kita buka data, mereka yang jauh lebih banyak dibandingkan populasi Iya, kunci. karena gitu, Dok. seolah-olah jadi silent gitu ya Bu Iya. ya. Kita tidak pernah menyangka. Betul, Dan betul. bahkan dirinya pun tidak tahu barangkali Bu ya. Iya. Kalau terkena. Betul, Dok, karena memang kan tidak bergejala di awal ya, Iya, Dok ya, ketika iya. virus sebetulnya sudah masuk ke dalam tubuh. Kemudian dalam 6 bulan ini ada namanya window periods. Jadi ketika tadi misalnya hari ini virus sudah masuk ke dalam tubuh, dites di puskesmas itu masih negatif, Dok. 6 bulan ya Bu ya. Iya, dalam waktu 6 bulan itu masih negatif. Iya. Bahkan ada juga yang berinkubasi jangka waktu yang lama, sehingga makanya disarankan orang yang perilakunya seks beresiko, maka wajib memeriksakan tes HIV-nya itu 3 bulan sekali. 3 bulan kalau sudah merasa bahwa ada kemungkinan Nah, terkena. ya nih saya nih kayaknya kok seks saya nih beresiko nih dengan Iya. siapa saja. Iya. Kalau sepanjang dia dalam setahun terakhir itu seksnya aktif, maka 3 bulan sekali dia harus tes HIV. Karena kan 6 bulan masa inkubasinya. Masa inkubasinya yang sebentar, yang paling sebentar. Iya, yang paling sebentar. Nah, Iya, kan iya. terlebih lagi kalaupun kadang masuk di dia misalnya di di stase pertama tidak terasa apa-apa kan. Tapi nanti kalau sudah diare berkepanjangan, demam berkepanjangan, batuk berkepanjangan, berat badan turun 10% setiap bulannya. Iya. Nah, ketika dia sudah masuk fase AIDS, baru tuh dia sudah mulai, saya harus mau tes. Tapi kalau misalnya masih fase awal karena masih sehat, belum ada dampak apa-apa, ya mereka masih melakukan perilaku beresiko padahal virusnya sudah bisa menularkan. Bu, mulai dari terjangkit Iya, Dok. HIV sampai menimbulkan AIDS, itu biasanya makan waktu berapa lama dari yang ada di sini? Nah, itu kan jadi kadang tergantung imun tubuh masing-masing ya, Dok ya. Iya. Saya punya klien itu dia umur 16 jadi pekerja seks, Iya. tapi kemudian umur 17 dia sudah masuk AIDS. Berarti 1 tahun sudah Berarti enggak ini ya, Dok Iya, ya. Tapi kadang pendek ada sekali. juga pendek, ada juga yang dia dinyatakan positif HIV misalnya di 4 tahun yang lalu. Tapi ternyata dia kena AIDS-nya itu berobatnya bolong-bolong, itu AIDS-nya itu di 3 tahun. Baru 3 tahun baru dia baru muncul ada muncul gejala-gejala gejala-gejala seperti AIDS tadi. seperti itu. Nah, itu sebenarnya gini Bu, kita kan harus mencegah jangan sampai taunya pada saat dia sudah AIDS. Iya. Karena satu dia beresiko untuk orang lain Iya. dan beresiko juga untuk dirinya. Betul, Kan gitu karena dia tidak tahu dirinya Iya. terkena. Nah, kalau dari awal-awal mah dia sama sekali nggak akan terkena, karena apakah hubungan seksual bebasnya itu hanya sekali atau harus berulang, Bu? Nah, ini yang sering ditanyakan nih, Dok ya. Sering, Bu, ilmu sekali Pak. Terkadang, Dok, ada orang yang baru sekali saja melakukan hubungan seks Iya, karena virusnya hidup, iya, virusnya masuk, virusnya cukup, iya. akhirnya Langsung dan keluar karena pas dia bisa langsung terinfeksi. Tapi pada saat misalnya dia melakukan hubungan seks, tetapi ternyata virusnya tidak cukup dan virusnya tidak hidup karena dia sudah minum obat selama setahun berturut-turut, kemudian virusnya menjadi Jadi nol, lemah. maka dia tidak akan tertular. Iya, Begitu, Bu. Dok. Berarti Bu, kalau seseorang yang terjangkit HIV dengan obat teratur, artinya dia tidak akan menularkan. Iya, makanya Relatif tidak tidak menularkan karena setiap setahun sekali mereka harus cek viral load, Dok. Viral load kan viralnya. mahal sekali Iya, ya ini. iya. Tapi alhamdulillahnya masih ada program nih, Dok, dari pusat ya, dari Iya. Jawa Barat. Iya. Kalau tidak berarti mereka kurang lebih harus mengeluarkan uang 2 juta rupiah setiap Untuk tes tahunnya, viral Dok, untuk load-nya. tes viral load. Nah, ketika dinyatakan unpredictable virusnya, pada saat itu orang-orang yang positif HIV, ketika mereka ingin promil, maka sebetulnya mereka bisa untuk promil ya, sehingga mereka punya keturunan. Jadi orang yang positif HIV juga tidak menutup kemungkinan bagi Masih mereka punya anaknya yang positif lagi, tidak demikian. Karena tapi sudah diobati sudah dulu. diobati. Jadi sebelum melahirkan dia harus sudah minum obat terus Betul, sekian, betul, Dok. supaya viral load-nya atau efektivitas virusnya itu sudah Iya. menurun. Betul, Dok. Pemirsa tuh ya, jadi sebenarnya kita sudah mulai belajar nih. Saya juga kan jadi banyak tahu karena ngobrol dengan Ibu Sri, apa itu HIV, apa itu AIDS, dan di mana kita tidak usah khawatir berarti sebenarnya ya. Iya. Selama kita bergaul dengan orang HIV, asal orang itu dalam kondisi minum obat. Iya. Oke. Bu, sekarang obat ya Bu ya, itu free Bu atau gimana?
Iya, jadi memang hanya negara-negara tertentu nih dok yang free ya, dan Indonesia salah satunya. Free. Kalau kita pergi ke beberapa negara kita mesti berbayar. Karena kalau berbayar saya kira Nggak akan ada yang mau. nggak akan sanggup dok. Karena satu paket untuk 1 bulan itu sekitar 900 sampai 1, berapa gitu. 900.000. Kalau di keluarga ada sekitar 5 orang yang positif, Bisa saya kira sebulan saja mereka harus menghabiskan uang berapa gitu kan dok ya. Nah memang karena obatnya free dan ini juga masih menjadi support dari Kemenkes, saya kira sebetulnya bagi mereka yang positif tidak ada alasan untuk tidak mau berobat. Tetapi kan kenyataannya dok, di kota Cirebon itu mereka yang lost to follow up, berarti mereka yang tidak putus minum obat, itu kami lagi mencoba menjaring, melakukan pendekatan supaya mereka kembali lagi. Itu sampai dengan hari ini sekitar 88 orang dok. Sekarang putus obat. Jadi kita yang harus satu persatu lagi datangi lagi seperti itu. Bu, kalau tendensi ya Bu ya, angka kayak kata Ibu itu sudah ada penurunan hari gini gitu, maksudnya tahun 2025. Saya apakah kita perlu khawatir nggak kita lalai ke depannya? Oh ini udah menurun. Apakah kita jadi ada tendensi untuk lalai gitu Bu, mencegah supaya lalai? Takutnya kan sekarang tenang aja sudah, gitu ya. Tenang aja lah, kan sudah sekarang bebas aja lah, soalnya sudah menurun. Nah itu gimana tuh Bu? Iya, nah kan bicara soal aktivitas seksual ini nggak bisa dihalangi ya dok. Iya ya, itu sudah alami ya. Sudah alami ya. Misalnya pun kota Cirebon misalnya sudah 0 kan kita punya target ya dok, 2030 ini tidak ada lagi angka kasus baru gitu. Nah tetapi kita kan tidak bisa menutup akses orang yang datang ke kota Cirebon untuk bisa melakukan untuk bisa sama-sama mencegah. Tetapi kami punya program yang tentunya ini dalam program jangka panjang bersama-sama beberapa OPD dan juga beberapa multisektor supaya menjaga yang tadi nih dok, anak-anak remaja tidak melakukan hubungan seks pranikah. Kuncinya di situ. Orang yang positif HIV harus tetap minum obat supaya tidak kena AIDS, sehingga itu kunci di situ. Anak-anak tidak boleh. Nah, remaja tidak boleh melakukan hubungan seks pranikah karena kan kalau kita anak dan remaja, karena kenapa? Anak remaja. Saat ini anak-anak sudah mulai terbuka loh Bu, udah banyak sekali. Kita temukan anak umur 12 dok yang paling muda yang sudah melakukan hubungan seks dan kena IMS gitu. Nah, kemudian tadi yang punya, ini dok, ini yang susah juga nih, yang sudah punya pasangan, maka setialah kepada pasangannya, sudah kuncinya di situ nih dok nih. Siap. Nah, kemudian jadi kalau bagi mereka yang memang sudah melakukan perilaku beresiko, maka mereka wajib melakukan tes HIV rutin. Iya, itu berarti caranya ya kita mengurangi supaya tidak ada lagi yang baru kasus lagi yang baru. Jangan sampai tahun 2025 sampai sekarang bulan segini udah ada belum Bu? Sudah dok, kita temuannya sampai dengan bulan ini kemarin itu di angka sekitar 80-an ya. Banyak juga ya Bu, 80. Sudah sekitar 80. Nah itu dari mana Bu? Dari populasi yang mana? Kalau ini juga ada dari populasi kunci dan juga ada dari populasi umum seperti itu ya. Masih banyak di umum tapi tetap? Masih banyak tetap di umum. Tetap di umum. Dan mereka datang sendiri atau bagaimana Bu? Kalau dari populasi kunci didampingi oleh LSM. Kalau yang populasi umum biasanya mereka karena sudah paham bergejala atau mereka misalnya sakit di rumah sakit nih dok, kemudian dokternya melihat bahwa ada tanda-tanda ya ada gejala ini, maka mereka dirujuk untuk diperiksakan tes Bu, HIV. kalau dari pengalaman Ibu yang HIV positif dengan yang sudah AIDS, obatnya yang efektifnya ke yang mana Bu? Apakah yang dari AIDS bisa turun menjadi HIV atau bagaimana Bu? Iya, jadi kalau mereka nanti sudah dari terkena AIDS, gitu. Iya dok ya. Kalau mereka sudah kena AIDS, biasanya kan nanti penyakitnya yang diobati dulu dok. Iya. Misalnya kalau hepatitisnya berarti kan hepatitisnya diobati dulu. Iya. Kemudian kalaupun misalnya kena TB berarti TB-nya diobati dulu dan sebagainya. Nah setelah itu mereka baru melakukan pengobatan HIV seumur hidup. Iya, kalau terkendali itunya ya Bu, kalau tidak meninggal ya mohon maaf ya Bu. Kadang-kadang kan yang itu kan rata-rata sudah tidak bisa tertolong karena sudah betul-betul jatuh, tidak ada daya tahan sama sekali, betul, sehingga semua terkena kan. Betul.
kelenjar getah beningnya, Betul, Dok. TBC-nya, Iya. hepatitisnya dan semuanya Betul, kan betul, nggak ada Dok. daya tahan tubuh sama sekali, Iya. akhirnya tidak terkejar untuk menolongnya. Betul, Dok. Belum lagi nanti di rumah sakit bagaimana kan Betul, Bu? betul. Iya. Seperti itu ya. Jangan sampai fase sana ya Bu. Ya. Jangan sampai fase, jadi orang yang positif pertahankan HIV-nya, orang yang masih negatif jangan Jangan sampai positif. terkena dengan kiat-kiat seperti Ibu tadi, Kiat-kiat yang tadi, tidak Dok, melakukan ya. hubungan Seks seks sebelum berisiko, nikah dan setia tidak pada pasangan gitu ya. Sebetulnya hanya 2 ini saja. iya. Nggak ada lagi, Dok. Menjaga safety. Menjaganya Menjaga safety-nya tuh di situ. Iya. Bu ini agak melenceng nih. Iya. Dengan tadi akhirnya gini, kan kita sebagai muslim ya Bu ya, atau agama apapun lah, kita kan tidak boleh melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang resmi ya agama. Nah sekarang ada, hey kalian kalau mau berhubungan seks bebas pakai kondom dong. Nah itu bener nggak sih Bu gitu? Ya, memang alat satu-satunya pencegahan IMS dan HIV, alat ya, Dok. Memang masih kondom. Tapi kan kita juga apakah kondomnya berkualitas atau tidak, kita juga tidak tahu ya. Iya. Siapa tahu juga ternyata karena kondomnya sudah lama kemudian ada bocor, kemudian juga bisa tetap menularkan. Iya. Jadi memang kalau bicara soal alat yang memang masih digunakan untuk pencegahan adalah kondom. Tapi kalau memang pakai kondom ya harus dilihat betul tuh. Iya. Kondomnya betul. Tapi Bu enggak. jadi kayaknya jadi seperti pembenaran gitu. Ayo kamu pakainya safety gitu. Padahal kan sebenarnya artinya kalau menurut agama kan tidak boleh gitu melakukan hal itu. Jadi kan makanya saya selalu menyampaikan begini, Dok. Kondom itu kan memang sebetulnya digunakan untuk lebih orang yang positif HIV ya, supaya dia tidak menularkan kepada pasangannya. Iya. Nah, bagaimana remaja supaya tidak tertular? Ya cuma satu, nggak usah melakukan seks Iya, saja. benar. Ditahan saja sampai dengan nanti menikah. Iya. Kalau dia masih remaja pengen melakukan hubungan seks, ya sudah. Iya. Kalaupun ini nikahkan saja daripada pada akhirnya nanti akan bukan berarti mohon maaf saya kemudian Tidak melegalkan pernikahan anak ya, Iya, tidak demikian. Tetapi kalau memang anak ini masih anak, saya banyak ya anak 15-16 tapi mereka perilaku seksnya juga sudah sangat aktif berisiko, gitu ya. aktif dan yang lain sebagainya. Saya kira ini yang malah nanti akan menyebarluaskan virus HIV kalau memang yang bersangkutan terinfeksi HIV seperti itu. Ya berarti itu agak bisa dirubah tuh yang tadi yang kata Ibu ya. Saya kan ajakan pakailah kondom. Padahal betul tuh kata Ibu itu tepat sekali Bu. Saya setuju sekali dengan, saya jadi menemukan bahwa ya bukan masalah pakai kondomnya, ya jagalah kehidupan seksualmu gitu, kan Bu. Betul. Jadi jangan ya udah sok kamu kalau mau seks bebas pakailah kondom. Itu seolah-olah kan itu pembenaran. Betul, karena kan dalam agama tidak boleh gitu ya. Sekarang mah jangan melakukan aktivitas seksual secara bebas dan salah sesuai agama. Jangan. Betul Dok. Jadi memang pencegahannya kami juga bekerja sama nanti dengan guru-guru agama, Dok. Jadi guru agama itu nanti ketika bicara soal munakahat atau pernikahan kan ada ya materi tentang munakahat. Kita masukkan itu soal HIV. Jadi bicara cinta bukan melulu soal bicara seksualitas, tapi bagaimana menjaga agar hasrat seksual ini bisa dijaga baik sehingga melahirkan anak-anak yang sehat seperti itu. Iya. Bu, pertanyaan terakhir. Udah siap. Suka duka Ibu gimana selama ini mengawal para penderita HIV/AIDS ini? Ya, sebetulnya kalau teman-teman pengidap HIV yang mereka yang banyak sih, Dok, ya, ada beberapa yang memang misalnya ada ibu rumah tangga yang tiba-tiba dinyatakan positif kemudian dia tidak terima dan keinginan bunuh diri seperti itu. Akhirnya ini kita melakukan pendampingan dan sampai hari ini akhirnya beliau bisa berusaha dengan baik dan punya pekerjaan yang jauh lebih baik sekarang. Nah itu saya senang kalau di situ. Sudah bisa mengawal ya, sudah bisa mengawal. Tapi dukanya itu kalau misalnya kita melakukan pendampingan kepada pengidap HIV yang bersangkutannya nggak mau berobat gitu ya, Dok. Walaupun nanti kita datang ke rumah sempat dimarah-marah gitu ya, ngapain ngurus-ngurusin keluarga kita, tapi saya bilang karena saya sayang gitu ya, jadi kamu harus berobat. Tapi kalau dia tetap tidak mau berobat, itu luar biasa tuh buat saya tuh sedih gitu loh, kayaknya aduh ini duka mendalam nih kalau ini, karena buat saya di sisi lain selain yang bersangkutan bisa menularkan, berarti akan menambahkan angka
kematian yang baru kan Iya, seperti itu, Dok. betul. Angka HIV positif baru dan kemudian beresiko untuk kematian dengan Betul, adanya betul, Dok. AIDS, Iya, ya. terlebih lagi banyak sih kalau kita tahu ya teman-teman bahwa di Kota Cirebon sendiri juga masih yang khusus berKTP kota, karena kalau KPA Kota Cirebon ini kan mendampinginya yang pendampingannya, Dok, yang saya home visit itu Iya. memang lebih saya fokuskan ke Ke kota. KTP kota gitu Iya. ya, domisili di Kota Cirebon seperti itu. Nah, kita itu memang sudah bekerja sama dengan puskesmas juga Iya. supaya memberikan informasi ketika ada yang putus obat, sehingga kita akan melakukan pendampingan dan biasanya nanti dari petugas kami akan membantu melakukan terapi spiritual. Iya, iya, Dan terkadang bagi teman-teman yang juga dulu kita juga punya ada, Dok, kita melakukan terapi keluarga juga kebetulan spesifikasi saya juga di family terapi, sehingga kita memberikan terapi itu sehingga keluarga bisa menerima anggota keluarganya yang positif HIV. Iya. Begitu, Dok. Begitulah. Dan free gitu, Dok. Semangat, Gitu. Bu. Siap, Dok. Iya. Pemirsa, begitulah. Jadi saya sendiri sangat terbuka hari ini dengan ngobrol dengan Ibu. Kenapa? Karena update, Bu, beritanya kan update bahwa dahulu kita harus sangat takut gitu, sangat khawatir untuk tertular dan lain-lain. Ya kita sudah sekarang kalau di medis, Bu, jadi sudah special precaution Iya, aja gitu betul, kan. betul. Special precaution. Jadi kalau sudah ada itu ya special precaution aja, mencegah gitu lebih baik gitu. Jadi pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa sangat bermanfaat untuk pemirsa semua yang melihat obrolan saya dengan Bu Sri. Bu Sri, terakhir lagi, tadi udah terakhir. Ibu Sri tolong closing dulu. Barangkali bisa didengar sebagai inspirasi para pemirsa. Ya. Iya. Jangan takut pada orangnya. Iya. Ketika ada pengidap HIV tinggal di lingkungan kita. Jadi takutlah pada virusnya. Salah satunya dengan tidak melakukan perilaku beresiko. Jadi tidak melakukan seks yang beresiko, jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan setia pada pasangan. Bagus banget. Jangan takut pada orang yang terkena HIV, tapi takutlah pada virusnya dengan mencegah faktor-faktor resikonya. Menarik sekali. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Sudah cukup panjang kita ngobrol dan semoga manfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya Anda tidak tertinggal dengan berita-berita yang menarik lainnya. Terima kasih Bu Sri sudah hadir di podcast ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, banyak umur dan yang berkah semuanya. Amin, Dok. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.